Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati hati dan pikiran kamu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian Amanginang. Selamat hari Minggu bagi seluruh remaja Naposo Bulung yang hadir pada saat ini. Masa sama suara orang tua dengan remaja Naposo Bulung? Lebih dikit bahkan. Remaja Naposo Bulung yang hadir pada saat ini, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, nats yang menjadi firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini diambil dari kitab Bilangan pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Bicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga remaja Naposo Bulung, siapa yang tidak menginginkan berkat? Pasti kita semua menginginkan berkat. Karena sebagaimana kata berkat adalah kebalikan daripada kata kutuk, dan tidak ada orang yang suka, yang ingin terkena kutuk, bala, bahaya, malapetaka. Kebalikannya, semua orang, dan terlebih kita pada saat ini, Amang Inang, remaja Naposo Bulung, kita semua menginginkan berkat, menginginkan anugerah, menginginkan hal yang menjadi sukacita besar. Baik itu sukacita yang memang dapat kita pahami, dapat kita terima, ataupun sukacita yang mungkin sekarang belum kita pahami, tetapi nantinya boleh kita pahami. Setiap orang kita menginginkan berkat, anugerah. Dan nats kita pada hari Minggu ini juga menegaskan hal yang demikian. Bahkan lebih dalam lagi. Bukan berkat yang diberikan oleh dunia, bukan berkat yang diberikan oleh manusia, bukan berkat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, bukan berkat yang diberikan oleh sebagai bentuk hadiah atas pencapaian jika sekiranya ada perlombaan, tetapi nats kita dan Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya menegaskan hendak, ingin, dan rindu memberikan, memberkati setiap umatnya. Setiap orang yang mau percaya kepadanya. Setiap orang yang mau menerima berkatnya. Jika kita baca tadi nats kita, jika kita pahami, tentu ini bukan nats yang baru pertama sekali kita dengar. Yang barang tentu hampir di setiap ibadah minggu ini selalu diucapkan oleh pengkhotbah.
pendeta, ataupun sintua, atau siapapun perjamita. Sebagai doa berkat yang Tuhan sampaikan melalui hambanya. Dan memang lebih dalam lagi, kenapa menjadi nats ini menjadi doa berkat bagi kita? Yang pertama sekali memang ya karena Tuhan memerintahkan. Perintah Allah langsung. Bentuk ucapan Allah langsung, Tuhan langsung kepada bangsa Israel dan juga termasuk ke dalam catatan yang paling tua, tulisan yang paling tua dalam sejarah bangsa Israel. Berkat ini yang Tuhan sampaikan kepada Musa, yang demikian juga yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Yang kedua, berkat ini juga adalah berkat malim, imam yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di saat mereka hendak memulai perjalanan hidup yang baru. Sebagai bangsa yang baru lepas dari pembuangan, dari perbudakan bangsa Mesir, mereka masih di bawah gunung, di bawah kaki gunung Sinai. Dan mereka hendak melanjutkan perjalanannya yang mereka tahu dan Tuhan tahu itu pasti akan menjadi perjalanan yang panjang dan berat. Tuhan tahu, Tuhan sadar bahwa itu tidak mudah. Dan awalnya bangsa Israel juga ragu akan hal itu. Bagaimana mungkin menjalani padang gurun yang begitu luas ini? Apa yang menjadi persiapan untuk melewati semua itu? Dan mereka pertanyakan itu. Ada keraguan. Tetapi Tuhan menjawab dengan sempurna apa yang menjadi keraguan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari bangsa itu dengan memberkati mereka. Allah rindu memberkati bangsa itu. Inisiatif Allah sendiri tidak menjawab satu persatu apa yang menjadi jawaban, apa yang menjadi kebutuhan dari umat itu, tetapi secara sempurna memberikan solusi, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendirilah yang memberkati, menyertai. Tuhan sendirilah yang menyinari. Tuhan sendirilah yang menghadapkan wajahnya. Tuhan sendirilah yang memberi mereka damai sejahtera. Terlepas dari setiap apa kekurangan bangsa itu, terlepas dari apa yang belum mereka pahami, terlepas dari ketidaksiapan mereka menerima tugas dan tanggung jawab itu, Allah sendiri, Tuhan Allah sendiri menegaskan, aku sendiri yang akan menyertai mereka. Dengan kata lain, bangsa itu menerima berkat Tuhan harus memang dengan hati yang terbuka. Dengan kata lain, bangsa itu diminta hanya menerima berkat penyertaan, sinar wajah, perkenanan Allah, damai sejahtera Allah itu bagi mereka. Tanpa ada sedikit pun usaha di situ, tanpa ada sedikit pun perbuatan mereka yang baik di situ, tetapi Allah sendiri, Tuhan Allah sendiri berinisiatif untuk memberikan berkat. Dan tugas bangsa itu hanya menerima, menghidupi, mendengarnya, memasukkannya ke dalam hidupnya, dan berjalan di dalam setiap perjalanan hidup, perjalanan panjang yang memang harus mereka tempuh. Dan berkat Tuhan itu yang hadir di dalam hidup mereka betul-betul menyertai mereka. Yang hendak dikatakan adalah sungguh indah, sungguh dalam, sungguh luas ternyata kasih Tuhan itu kepada umatnya. Dan yang hendak dikatakan bagi kita juga semua bahwa Allah itu sungguh dalam, sungguh besar, sungguh indah, sungguh bersukacita, sungguh berinisiatif untuk memberikan berkat kepada kita pada saat ini.
Dan kita hanya diminta untuk menerimanya, menghidupinya, dan berjalan di dalam terang berkat Tuhan itu sendiri. Yang hendak menegaskan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya. Yang menegaskan Tuhan itu betul-betul maha kasih, Tuhan itu betul-betul Tuhan, Tuhan itu betul-betul menyertai, dan sungguh sangat bersukacitalah setiap orang yang mau menerima berkat Tuhan itu. Dan hendak menegaskan bagi kita pada saat ini dan bagi bangsa itu juga dan pengimanan pada masa itu juga, dan kita juga diajak untuk pada masa ini betul-betul menerima, memaknai, bahkan bersukacita menerima berkat Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Yang mana kita tahu, namanya perjalanan hidup gak selamanya indah. Yang namanya perjalanan hidup ini tidak selamanya mulus. Ada tantangan, ada tekanan. Yang namanya perjalanan hidup ini tidak selamanya itu adalah perkataan-perkataan yang enak didengar. Ada saja yang hoax. Dan itu bisa mengisi kehidupan, mengisi pikiran kita, membuat kita menjadi ragu bahwa betulkah berkat perkataan Tuhan itu ada di dalam hidupku, di dalam hidup kita. Dan nats ini memang mau mengajak kita agar kita berjalan di dalam padang kehidupan kita dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Kan begitu. Perjalanan hidup kita banyak informasi yang kita dengar. Banyak realitas yang sedikit demi sedikit kita tahu, oh ternyata begini. Tidak selamanya ternyata dunia ini indah. Tidak selamanya ternyata dunia ini mulus. Bahkan tidak selamanya yang sudah berjuang mati-matian harus mulus perjalanan hidupnya, harus tercapai cita-citanya. Bahkan yang viral belakangan ini kan, putus gara-gara hanya salah artikulasi tahe. Kita ikuti itu. Yang sudah berjuang tapi gara-gara artikulasi, entah apalah itu. Yang dicap salah artikulasinya, atau kamu kurang pintar, atau kamu kurang begini, kurang begini, dan lain sebagainya. Mengisi pikiran, sehingga lupa bahwa sebetulnya kehidupan kita adalah kehidupan yang telah dan harus berjalan di dalam berkat Tuhan itu sendiri. Berkat yang Tuhan telah berikan itu bagi kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Yang artinya Tuhan tidak membiarkan hidup kita berjalan sendiri sekalipun. Kita berdiri sendiri di dalam kebenaran itu. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan dunia, bukan kekuatan roh-roh alam dunia ini. Tetapi Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang memberikan berkat. Dan itu yang hendak Tuhan berikan bagi kita. Dan itu yang Tuhan berikan untuk terus kita hidupi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sungguh luar biasa. Bahkan lebih dalam lagi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari engkau. Gak semua dunia ini terang, ada bagian gelapnya. Tapi sekalipun harus ada bagian terangnya, Tuhan memberikan cahaya. Walaupun mungkin tidak seterang dari terang yang kita harapkan, tetapi terang sekecil apapun yang Tuhan masih berikan, itu mampu menyinari kehidupan kita. Paling sederhana, di saat kita masih memiliki harapan sekecil apapun, itu masih bagian dari berkat Tuhan. Coba kita bayangkan ruangan ini mati semua lampunya, tetapi hanya satu lilin yang nyala di depan ini. Mungkin redup. Tetapi orang yang di sudut sana dapat melihat cahaya lilin yang kecil tersebut. Terlihat kecil. Tetapi itu juga adalah bagian dari berkat Tuhan yang masih memberikan harapan. Kalaupun kita merasa gagal, kalaupun kita merasa tersingkirkan, tapi selama masih ada harapan, Tuhan masih menyertai kita.
Tuhan menghadapkan wajahnya. Yang artinya Tuhan berkenan, dia tidak memalingkan sedikit pun. Karena dalam pemahaman perjanjian lama, jika Allah memalingkan wajahnya sedetik saja, sebentar saja, itu sama dengan artinya maka malapetaka akan menimpa umatnya. Menghadapkan wajahnya sama dengan artinya juga bahwa apa yang manusia, apa yang umat, apa yang kita kerjakan, Allah berkenan kepadanya. Apa yang kita kerjakan yang sesuai dengan perintah Tuhan, Allah berkenan kepada itu. Tidak memalingkan wajahnya. Bahkan dalam arti lebih dalam lagi, Tuhan memberkati kita dengan betul-betul mau selalu memberikan perhatian lebih, perkenanan lebih di tengah-tengah hidup kita. Dapat kita bayangkan bagaimana kalau kita berbicara kepada seseorang, tetapi lawan bicara kita itu berbicara dengan kita, tetapi memalingkan wajahnya. Sama artinya berarti kita sedang direndahkan, sedang disepelekan. Tetapi Allah tidak demikian. Kita berbicara kepada Allah, kita menerima berkat Allah, Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Di dalam kondisi kita yang bukan siapa-siapa. Di dalam kondisi kita orang yang berdosa. Tetapi karena kasihnya yang besar di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, Allah berkenan, Tuhan berkenan, Tuhan memberikan perhatian lebih kepada kita. Dan sungguh menjadi sukacita, berkat yang luar biasa bagi kita. Kita yang bukan siapa-siapa, tetapi Allah berkenan kepada kita. Dan lebih besar lagi, memberikan damai sejahtera. Yang tentu artinya damai sejahtera bukan hanya sebatas dalam kondisi tidak ada kemiskinan, tidak ada perang, bukan hanya sebatas kondisi tidak ada kepahitan. Itu bisa saja ada di tengah-tengah dunia, tetapi Allah yang beserta kita, Tuhan yang beserta kita, memberikan rohnya, memberikan jiwanya. Di tengah-tengah jiwa kita, ke dalam roh kita, agar kita tenang, damai, tidak ragu untuk menjalani kehidupan. Dan ini adalah real, nyata, bukan basa-basi sebagaimana sering iklan yang diiklankan orang. Faktanya, demikianlah harus engkau meletakkan namaku, nama Tuhan atas bangsa Israel. Sama artinya ketika Tuhan berbicara memberikan namanya, berarti kuasa di dalam nama itu, kuasa di dalam orang yang dipakai Tuhan menggunakan namanya itu sama otoritasnya dengan yang memberi namanya itu. Yang memang tidak boleh sembarangan menggunakan nama Tuhan. Tetapi dalam berkat ini dengan tegas otoritasnya Tuhan sendiri yang memberikan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian besarlah betul kerinduan Tuhan. Demikian dalamlah betul berkat Tuhan itu hendak diberikan bagi kita. Yang kita memang harus dituntut mau membuka diri kita untuk mau terbuka untuk firman Tuhan itu. Yang memang Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memberikan. Yang mampu kita melihat, menerima berkat itu lepas dari kemanusiaan kita, lepas dari sudut pandang kita. Kadang mau seperti itu, dibereng halak na pasahat ton hata poda, dibereng halak na pasahat ton hata pasu-pasu, itor negative thinking perjuluro, itor buharo parnguluan di pasahat ton hata pasu-pasu. Ninna. Olo kasoy, jakadongan, karena tua-tua, bahasa Batak. Bahasa Indonesianya mau dikatakan
kita mau menerima berkat Tuhan itu betul-betul mengimani bahwa berkat itu Tuhan sendiri yang memberikan. Terlepas dulu dari siapa orangnya, bagaimana orangnya, sekalipun itu perlu. Itu sebabnya setiap orang yang menyampaikan berkat Tuhan atau memberikan doa berkat kepada orang lain, ya memang harus hidup dengan ketaatan, keteraturan yang Tuhan berikan. Karena memang pada faktanya tidak pernah itu berkat berjalan sendiri tanpa ketaatan. Karena memang pada faktanya tidak mungkin juga ketaatan itu ada tanpa Tuhan berikan itu berkat itu. Sejalan. Itu sebabnya tidak bisa lepas kehidupan kita yang menerima berkat Tuhan, kehidupan kita yang bersama-sama hidup dalam berkat Tuhan, bersama-sama juga hidup di dalam ketaatan. Dan ketaatan itulah bukti bahwa berkat yang kita terima itu adalah betul-betul berkat Tuhan. Karena dunia ini juga masih bisa memberi berkat menurut ukuran manusia. Dan dunia ini juga sering dan cenderung suka mereduksi berkat itu. Dan kadang kita juga mau berpikir, diarahkan untuk berpikir bahwa berkat itu, anugerah itu hanya sebatas apa yang ku minta, sesuai dengan yang ku minta, dan itu berkat Tuhan. Kalau bukan sesuai dengan apa yang kupikirkan, kalau bukan sesuai dengan apa yang ku minta, itu bukan berkat Tuhan. Bukan. Bukan seperti itu berkat yang Tuhan berikan. Dalam luas, bahkan dalam kondisi manis pahit kehidupan, bahkan dalam kondisi mampu kita terima, kita pahami atau tidak, mampu kita maknai atau tidak, Tuhan itu tetap hendak memberkati kita. Itu sebabnya Paulus berani berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Bukan hanya di dalam sukacita, bukan hanya ketika apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan kita dapat. Bahkan ketika kita masih diizinkan untuk berjuang, untuk sampai kepada titik yang memang kita doakan, itu juga adalah berkat Tuhan. Itu sebabnya sangat luas, sangat dalam, dan Tuhan rindu selalu menyertai kita di dalam setiap perjalanan hidup kita ini. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di kuliah, baik itu di kerja, baik itu di tengah-tengah gereja, baik itu dalam kehidupan berumah tangga, ataupun baik itu masih dalam perjalanan untuk merajut kehidupan kita masing-masing. Tuhan masih sangat dan ingin terus rindu untuk memberkati kita. Sungguh luar biasa. Bukankah ini dapat menjadi dan memang harus menjadi sukacita selalu besar dalam hidup kita ini? Bahasa Batak nah, ngapala di leon, ali tung mau dope majalo, tung jol mana bohana me. Allah sudah capek-capek, sudah dalam keterbukaan hatinya hendak memberi berkat, tetapi ada yang masih tidak mau menerima, sungguh sangat terlalu. Oleh karena itu, Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun beban kita, apapun realitas kehidupan kita, apapun tanggung jawab kehidupan kita, apapun kesukaran, kesulitan kita, melalui nas ini Tuhan mengatakan, Tuhan setia memberkati kita. Melalui nas ini Tuhan hendak mengatakan, Tuhan sedia melindungi kita. Melalui nas ini Tuhan juga berkata, Tuhan bersedia berkenan kepada kita. Tuhan bersedia membuka jalan bagi kita. Dan dia sendiri membuka dirinya untuk selalu berjumpa dengan kita. Mari kita terima berkat Tuhan itu dengan penuh sukacita dan dalam ketaatan penuh. Kita terima, kita maknai, kita hidupi
Setiap berkat Tuhan, ketaatan untuk firman Tuhan itu, ketaatan untuk hidup percaya dan beriman itu, kita sambut berkat Tuhan itu dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang di dalam roh-Mu menyertai kami hingga saat ini ya Tuhan. Di mana Engkau perkenankan kami hadir di rumah-Mu ini, menjalankan perintah-Mu, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, bahkan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan, untuk setiap kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Dan kami hendak selalu menerima berkat-Mu itu Tuhan, karena kami tahu berkat-Mu ialah yang lebih indah, yang lebih dalam, yang lebih maha kasih kepada kami. Di samping dari setiap keinginan kami, di samping dari setiap apa yang bisa kami pikirkan, di samping dari setiap apa yang bisa kami minta, tetapi melalui kasih-Mu Engkau sediakan itu, melalui setiap berkat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami ya Tuhan, untuk selalu menerima berkat-Mu, yang memampukan kami selalu menjalani kehidupan kami untuk selalu dan semakin taat untuk kehidupan yang Kau inginkan sesuai dengan firman-Mu. Menerima berkat-Mu Tuhan untuk semakin takut dan takjub akan Engkau. Sehingga setiap berkat yang Kau berikan betul-betul menjadi berkat sukacita bagi kami. Dan jauh dari mara bahaya Tuhan, dari malapetaka. Ya Tuhan, di saat nanti pun akan kembali setiap jemaat-Mu, setiap remaja Naposo Bulung ke dalam kehidupan realitas mereka masing-masing. Yang barang tentu banyak beban, banyak tanggung jawab, banyak persoalan mungkin, atau problematik kehidupan yang memang harus mereka jalani. Tapi kami tahu Tuhan, berkat-Mu menyertai mereka. Roh-Mu menyertai setiap jemaat-Mu. Dan itu juga lah yang hendak selalu dibawa kembali ke dalam kehidupan masing-masing dan menjadi sukacita, menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang tengah di dalam sakit penyakit. Inang Nyonya S.E. Lumban Gaul Borus Litonga di Rumah Sakit Columbia Asia. Demikian juga Amang Benevento Panjaitan sakit di rumah. Demikian juga Inang Nyonya Desi Mamora Borusiahaan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Demikian juga Amang C. Simbolon, Jeffrey Samosir, dan Amang Sintua Asia dari yang dalam masa perawatan pemulihan mereka ya Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang tengah dalam kondisi kurang sehat pun itu, Tuhanlah yang berkati setiap obat, makanan, minuman, ataupun setiap proses pengobatan yang harus mereka terima sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu itu boleh semakin pulih dan boleh semakin bersuka cita menikmati setiap berkat-berkat kehidupan yang masih dapat Engkau berikan di hari-hari yang datang. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu. Berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat di tengah-tengah keluarga, berkat umur panjang yang masih Engkau berikan bagi setiap jemaat-Mu hingga saat ini. Terlebih bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, seminggu ini. Ya Tuhan, Tuhan juga lah kami mohon yang menyempurnakan setiap berkat sukacita
yang Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu. Memberikan kesehatan, berikan umur panjang, dan juga berkat-berkat keperluan, kebutuhan hidup mereka sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Agar setiap jemaat-Mu yang menerima berkat daripada-Mu boleh menjadi berkat juga bagi diri mereka, keluarga mereka, sekeliling mereka, bagi teman-teman, saudara-saudari sekalian, dan bagi setiap orang yang membutuhkan pun itu. Sebagaimana perkenanan wajah Tuhan yang mau selalu rindu memberikan berkat kepada orang-orang di dunia ini. Ya Tuhan, kami juga bawakan kepadamu setiap para pemimpin negara kami. Tuhan juga yang menyertai mereka, memberikan kebijaksanaan, menjauhkan dari segala macam bentuk ideologi-ideologi yang salah di negara kami. Sehingga para pemimpin kami boleh menjalankan aktivitas tanggung jawab mereka agar semakin tercapai keadilan, kesejahteraan di negara kami ini ya Tuhan. Kedamaian yang dipimpin oleh presiden kami sampai kepada tingkat yang paling bawah pun itu. Dan kami sebagai masyarakat boleh semakin bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin di gereja kami, dari pimpinan pusat, distrik, resort, sampai kepada sintua, wik, lunggu masing-masing Tuhan. Yang memimpin kami di hadapan-Mu. Berkati juga mereka, sertai mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan setiap jemaat-Mu juga Tuhan. Berkati di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Baik sebagai orang tua, baik sebagai anak pun juga. Dalam satu kesatuan, menjalankan tanggung jawab, tugas dengan penuh sukacita sesuai dengan berkat yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami ini dan berkatilah kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.